Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rofa Siti Nur Humaidah Handalatul Rahmah dengan NPM 240811230226 dari kelas A semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam mengobservasi salah satu perusahaan kebudayaan yang bernama Batik Tulis Garutan RM untuk menyelesaikan tugas entrepreneurial culture dengan dosen pengampu Ibu Linda. Latar belakang sejarah batik. Sejarah batik Indonesia terkait erat dengan pengembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, lalu berlanjut pada zaman Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Batik mulai dikembangkan pada masa kerajaan Mataram, kemudian berlanjut di masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Batik awalnya hanya digunakan dalam keraton untuk pakaian para raja dan keluarganya, tetapi kemudian mulai diproduksi oleh masyarakat umum dan menjadi populer sebagai pakaian. Sejarah batik Indonesia terkait erat dengan pengembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, lalu berlanjut pada zaman Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan kegiatan batik tertua berasal dari raja yang masih bernama Wengker sebelum abad ke-7. Kerajaan di Jawa Tengah belajar batik dari Ponorogo. Karena itu, batik-batik Ponorogo agak mirip dengan batik yang beredar di Jawa Tengah. Hanya saja batik Ponorogo batik yang dihasilkan rata-rata berwarna hitam pekat atau biasa disebut batik irengan karena yang dekat dengan unsur-unsur majis, sehingga dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Sejarah batik tulis Garutan RM. Batik tulis Garutan RM berdiri sejak tahun 1979 yang didirikan oleh Rubah Muharam. Berawal dari nenek moyang yang dulu memperkenalkan batik kepada Rubah Muharam, sejak saat itulah muncul rasa senang dan sangat suka berkarya di atas kain. Batik pada zaman dulu tidak untuk dijual di pasaran karena zaman dulu membatik itu bukanlah suatu hal mencari uang, melainkan sebuah kegiatan keluarga. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan batik tulis Garutan RM ini memasarkan kepada masyarakat. Nama batik tulis Garutan RM ini merupakan nama perusahaan yang sudah dipakai dari dulu sampai sekarang. Karena awalnya perusahaan ini hanya menjual batik tulis saja. Akan tetapi dengan adanya beberapa konsumen yang menanyakan batik cetak, maka perusahaan ini memproduksi batik cetak juga. Nama RM ini sendiri diambil dari nama-nama dari keluarga pemilik perusahaan. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dari filosofi akan terus digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Motif adalah corak atau pola. Motif adalah suatu corak yang dibentuk sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu bentuk yang beraneka ragam. Home Industry berdiri dari tahun 1979 dengan owner bernama Ibu Basri Husawadah. Berawal dari 4 orang ibu-ibu sehingga pernah ketika pandemi mencapai 65 orang pekerja. Kini pada tahun sekarang hanya menjadi 25 orang. Sistem pembelian di perusahaan ini adalah borongan, artinya tidak setiap hari standby di perusahaan. Untuk proses pembuatannya juga tidak selamanya di pabrik, terkadang dibawa ke tempat tinggalnya masing-masing. Aspek produksi dari perusahaan ini memuat beberapa produk, yaitu yang pertama ada dari katun dan persutraan, sarung selendang, kemeja pola, pasmina, dan bahan kemeja dan lain sebagainya. Proses pembuatan batik juga memerlukan waktu yang cukup lama, misal dalam satu helai dapat diselesaikan selama 2 bulan. Begitupun dengan harga-harganya sangat mewah dan menyesuaikan. Untuk aspek pemasaran, menggunakan workshop dan terdapat pula sebuah galeri yang berlokasi di kota Bandung. Terkadang apabila ada undangan dari acara yang diadakan oleh kementerian-kementerian seperti BUMN, itu dijadikan sebagai kesempatan untuk promosi juga. Menggunakan cara online juga seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, maupun sistem dari mulut ke mulut. Perusahaan ini jarang sekali dan sangat langka orang-orang yang bisa membatik dengan baik, karena kebudayaan membuat batik itu hakikatnya sudah turunan. Apabila ada pekerja yang bisa membatik, maka kemungkinan keluarganya juga bisa membatik, sehingga tidak sembarang orang pada umumnya bisa membatik. Strength atau kekuatan. Selain memiliki produk batik yang bervarian, batik tulis Garutan RM ini juga memiliki banyak fasilitas tempat mulai dari showroom, tempat produksi atau workshop, kedai kopi, musola, toilet, ruang tunggu, dan tempat parkir yang cukup luas. Atau kelemahan. Batik tulis Garutan RM memiliki akses jalan yang sering macet dan kurangnya informasi perusahaan, sehingga batik tulis Garutan RM harus memiliki daya tarik dalam segala hal agar para pengunjung bisa loyal kepada perusahaan. Opportunity atau peluang. Meskipun akses jalannya sering macet dan kurangnya informasi perusahaan, batik tulis Garutan RM masih bisa dikunjungi karena memiliki fasilitas yang cukup banyak serta produknya yang bervarian.
threats atau ancaman. Meskipun memiliki banyak fasilitas serta produknya yang bervarian, akan tetapi pengunjung masih terkendala dengan akses jalannya yang sering macet dan kurangnya informasi perusahaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.